orang yang sudah biasa bohong, biasa dusta, akan berusaha untuk mencari dusta lagi, bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah la haula wala quwwata illa billah. Hadratil kiram, para alim ulama, para bapak, para ibu, para remaja, jamaah Masjid At-Taqwa ya, atau Tamasa. Tamasa ini sudah berjalan berapa tahun ini, Mas? Masuk kedua. Alhamdulillah. Tamasa itu taklim malam Sabtu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi tamasa itu biasanya kalau akhir pekan ini banyak yang ke arah jalan-jalan. Untuk itu marilah sebelum kita sharing bersama, kebetulan saja saya dimintai bicara di depan para jamaah. Tapi intinya adalah kita sama-sama mengkaji tentang firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesempatan. Karena tidak semuanya sebagai seorang muslim saat ini bisa menghadiri kajian rutin atau taklim di malam Sabtu. Untuk itu kita tambah syukur kita agar Allah menambah nikmat pada kita. Karena kita yakin bahwa firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Saya katakan tadi, biasanya kalau menjelang akhir pekan banyak yang jalan-jalan. Tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya kita mempelajari ilmu sekarang banyak sekali media. Dengan gadget yang kecil ini kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan, baik yang positif maupun yang negatif ada di sini. Tidak perlu repot-repot hadir di majelis. Tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita bisa mencari ilmu dari gadget ini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah bahwa barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Insya Allah para jamaah ini dari berbagai macam wilayah
menyempatkan waktu yang mungkin ibu-ibu masih repot setelah maghrib menyiapkan ini, itu dan lain sebagainya, bisa menyempatkan hadir di sini, menuju ke sini adalah dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sesuai yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa pada malam hari ini mari kita mencoba bersama-sama mengkaji tentang indahnya kejujuran. Paling tidak ada 7 tentang indahnya kejujuran ini. Yaitu yang pertama, firman Allah di surat At-Taubah ayat 119. Para jamaah yang membawa Al-Quran bisa dibuka, atau membawa gadget bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi yang pertama yaitu disuruh dekat dengan orang-orang yang jujur. Hai orang-orang yang beriman, takwalah pada Allah dan bersertalah orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran ini sangatlah pokok. Di sini suruh mencari teman saja, teman yang jujur. Cari sahabat-sahabat yang jujur. Mungkin yang masih jomblo cari calon istri atau cari calon suami juga cari yang jujur. Jadi tidak perlu nutup-nutupi. Suruh mencari teman yang jujur, apalagi mencari pemimpin. Harus yang jujur. Jujur itu indah sebetulnya. Kalau di dalam keluarga katakan suami jujur dengan istri, istri jujur juga dengan suami, anak jujur sama bapak dan ibu, ibu bapak jujur dengan anak. Luar biasa indahnya. Begitu damai dalam keluarga itu dengan kejujuran. Ini yang pertama para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun. Apabila kamu bicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian dia memberitahukan kepadamu agar kamu ingat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, betapa jujur ini, berkata jujur dianjurkan oleh Allah, yaitu untuk berbicara yang jujur walaupun dengan kerabatnya sendiri. Kadang-kadang kita ini suka mudah berbicara yang tidak jujur. Jadi Allah menyuruh kita untuk berbicara yang jujur dengan siapapun, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan
teman kita, keluarga kita. Jadi kalau kita bicaranya jujur, ini pasti pertemanan, persahabatan pasti akan indah sekali. Kejujuran ini memang tidak mudah untuk apa itu, kadang-kadang lidah ini tidak bertulang ya. Sehingga kadang-kadang bisa coro Jawane pagi tempe, pagi dele sore tempe gitu. Karena lidah ini tidak bertulang. Makanya kita harus hati-hati, diingatkan oleh Allah, berbicaralah yang jujur. Mohon maaf ibu-ibu, barangkali sesama tetangga mungkin sering ngerumpi. Kadang-kadang tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun kadang ngerumpi di pos. Awalnya mungkin bicara yang positif-positif, tapi setelah sudah malam kadang-kadang ngomongin tetangganya. Kadang-kadang ngomong yang tidak jujur. Maka berbicara dengan jujur, ini Allah yang memerintahkan. Ini resep yang kedua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan surga. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2607. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharras sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yahdibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka Allah akan mencatat sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, dari berbuat bohong. Karena sesungguhnya dusta atau bohong itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta atau berbohong dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Naudzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi sebetulnya kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Maka ini kejujuran sangatlah ditekankan oleh Allah, bahwa dusta itu atau bohong itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Ini bahaya sekali. Jadi kalau sudah biasa jujur dan berusaha untuk jujur, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang jujur. Begitu pula sebaliknya, jika orang yang sudah biasa bohong dan berusaha untuk bohong lagi, menutupi kebohongannya, mencari kebohongan lain, maka Allah akan mencatat bahwa orang tersebut termasuk orang yang bohong. Naudzubillah.
Untuk itu jika ada orang yang berbohong, itu biasanya sikapnya sudah tidak fokus lagi. Apalagi orang yang tidak pernah bohong, kemudian bohong. Udah itu bingung itu. Jadi tingkah lakunya, pandangan matanya, itu sudah nggak fokus menghadap kepada yang diajak bicara atau yang menanya. Tapi kalau orang yang sudah biasa bohong, biasa dusta, akan berusaha untuk mencari dusta lagi, bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang lain. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Betapa indahnya jika lingkungan kita, mulai dari keluarga kita, kejujuran ini senantiasa ditanamkan, apapun resikonya. Memang jujur itu kadang-kadang sangat pahit, sangat berat untuk berbuat jujur, untuk berbicara jujur, karena resikonya, apalagi zaman now ini, ya. Sekarang di instansi-instansi kadang-kadang yang berbuat jujur ajur katanya. Wah, nek ora edan ora keduman, Pak. Jadi kalau tidak mengikuti arus yang sudah tidak jujur, kalau ada orang yang jujur di kantor, nggak naik-naik jabatannya, dikucilkan. Lah kita sebagai seorang muslim, apa takut dikucilkan sama orang atau takut dikucilkan oleh Allah? Apapun pahitnya, kita harus berbicara, harus bersikap yang jujur. Makanya begitu indahnya kejujuran, baik itu di lingkungan yang paling kecil sampai ke instansi atau ke pemerintahan. Kalau didasari dengan kejujuran, apapun yang disampaikan itu nanti akan membawa keindahan dan kedamaian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini biasanya sampai jam berapa? Sampai azan isya ya. Jadi ini insya Allah ada 7. Ini mudah-mudahan nanti sebelum azan sudah bisa selesai. Dan juga mohon maaf, saya banyak berbicara di sini. Sebetulnya kita ini karena tamasa taklim malam Sabtu, jadi kata yang mengampu ini bergantian begitu. Kebetulan saya diminta untuk berbicara di depan. Untuk itu nanti jika ada kekhilafan, ada kekurangan, mohon bisa dimaafkan dan dibetulkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keempat, yaitu kejujuran membuat ketenangan, dan dusta membuat kegelisahan. Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2518. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, rawahu Tirmidzi. Tinggalkanlah yang meragukanmu, apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan. Jadi sudah jelas para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita berbuat jujur, berbicara yang jujur, itu di hati itu tenang. Dengan teman kita, mungkin yang remaja dengan orang tua, berbuat jujur, berkata yang jujur. Katakan para remaja mungkin punya kesalahan, pas main sampai malam, mainnya umpamanya kemana, pamitnya di teman, ternyata belok kemana,
akhirnya bilang sama orang tuanya tidak jujur. Sebaiknya bilang jujur saja. Gak bakalan orang tuanya sampai menghajar habis-habisan. Bilang, oh ya berarti anak kita ini jujur. Apapun resikonya, bilang terus terang. Sekarang kadang-kadang kan memudahkan untuk berbohong. Mungkin kita sebagai manusia sering ya datang ke kantor barangkali kayak ini terlambat. Sebetulnya berangkatnya itu sebetulnya sudah kesiangan. Tapi karena sampai kantor kesiangan, udah telat, ditanya, kok sampai telat? Wah, bocor tadi banyak. Padahal tidak bocor. Terus terang bangunnya kesiangan, berangkat kesiangan, resikonya gimana kira-kira? Nah, ini kelihatannya sepele para jamaah sekalian. Tapi kejujuran ini sebetulnya kalau diterapkan seluruh manusia, ini akan sangat indah, sangat damai. Jadi kalau antara pimpinan ya, dengan bawahan, dengan karyawan, dengan ini ada nuansa yang jujur, ini kedamaian akan terjadi. Baik di kantor itu. Tapi kadang-kadang juga wah ini bendaharanya jujur. Disuruh ngasih nota kosong tidak mau. Ini tantangan ini. Kalau aku nggak ngasih, nanti mesti dikecam oleh atasan saya. Tapi kalau ngasih, saya nggak jujur ini. Nah, ini memang hidup di dunia ini ada pilihan-pilihan. Kalau mau jujur, ya resikonya begitu. Ya kalau memang jujur kemudian dipecat, ya sudah. Wah, gaji sekian dipecat Pak. Mikir gitu. Kalau memang sudah yakin dengan Allah, apapun resikonya, kalau sebagai hamba Allah yang jujur, Allah pasti akan memberikan jalan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keempat, yaitu kejujuran itu bisa membuat kita ayem, tenang. Memang banyak resikonya. Kemudian yang kelima para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku dikhususkan hadis ini untuk jujur dalam berdagang. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1210 dan Ibnu Majah nomor 2140. Inna tijara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa shadaqa. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir atau orang-orang yang jahat, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi hadis ini, para pedagang itu nanti akan dibangkitkan. Kenapa contohnya pedagang? Ini pedagang ini juga rawan sekali berbuat yang tidak jujur, kebohongan, berbuat bohong. Sekarang katakan dagang sebuah baju, ditawarkan 100.000. Ibu-ibu barangkali yang berdagang menawarkan baju 100.000, kemudian ada yang nawar 75.000. Belum dapat
kilaane mawon dereng angsal. Udah ditawar 75.000. Padahal kulaane 70.000. Ini bohong apa enggak pada jemaah? Bohong kan? Kenapa harus bilang begitu? Kelihatannya sepele, enggak terasa, padahal itu enggak jujur. Wong kilaane dereng angsal. Padahal wis ditawar 75.000. Kulaane cuma 70.000, sudah untung 5.000. Masih bilang kilaane dereng angsal. Nah ini kalau ada seperti ini jangan dijawabi kilaane dereng angsal. Nggih batine ditambahi. Batine ditambahi to Pak, Bu. Terus terang kilaane niku 70. Tapi lagi entuk bati 5.000. Dereng ongkos lah. Kelihatannya sepele Bapak Ibu ini. Kemudian dagang yang sebetulnya itu ada cacatnya. Dilipat-lipat jangan sampai itu ketahuan yang cacatnya. Coba pedagang yang terus terang. Ini ada cacatnya. Mungkin yang apa itu katakan jual buah. Wes percaya itu. Wes tolong pilihke sing apik-apik. Dipilihke sing kira-kira sing wis kemarin-kemarin. Ben sing kemarin-kemarin nang laku, sampai rumah komplain. Loh, wis tak kon milih sing apik, aku wis manut hargane. Wae iki wis ini mengecewakan dan itu karena tidak jujur. Jujur saja, ini sudah kemarin, nanti saya diskon dengan harga khusus. Itu lebih enak. Jadi pembeli itu juga lebih mantap. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6 yaitu kejujuran menuai beberapa keberkahan. Ini masih ada kaitannya dengan yang berdagang tadi. Hadis riwayat Bukhari. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa inna sadaqan wa bayanan burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kedua orang yang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, namanya hak khiyar. Selama keduanya belum berpisah, bila keduanya berlaku jujur dan saling terbuka, tidak menutup-nutupi, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Jadi kalau kedua antara penjual dan pembeli ini saling jujur dan tidak menutup-nutupi, Allah akan memberikan keberkahan. Tadi yang saya sampaikan tadi, kalau suka menutup-nutupi, suka bicara tidak jujur, suka menyampaikan bahwa dagangannya itu sebetulnya kualitas A, kualitas B tapi dibilang kualitas A, supaya pembeli yakin. Ya itu tadi, karena lidah ini tidak bertulang, mudah sekali untuk bolak-balikkan lidah. Sehingga kalau kita tidak senantiasa tertancap di hati kita, di dada kita, bahwa kita senantiasa ada kamera dari Allah Subhanahu wa taala. Udah ada yang tahu. Orang tuanya udah pesen kamu naik di kerjaan yang jujur le. Jangan sampai manipulasi, jangan sampai korupsi. Bahkan mohon maaf ini para pejabat itu kan disumpah dengan Al-Quran di atasnya. Karena Al-Qurannya gak tembus sampai di hatinya. Sehingga kita mempunyai jabatan, dia lupa kalau dia itu diawasi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kesempatan toleh, kebetulan bendaharanya bisa diatur, ini diatur. Nanti pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban lebih berat. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, yaitu yang ketujuh, orang yang tidak jujur itu termasuk golongan orang yang munafik. Ayatul munafiki thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia tidak jujur, apabila berjanji dia khianati, ya, apabila diberi amanah dia khianat. Jadi ini tanda-tanda 3 ini, Masya Allah, kita memang menghadapi orang munafik ini luar biasa. Dari sejak zaman Rasulullah memang orang munafik ini memang musuh yang, sehingga kalau dia berbicara tidak jujur, kalau berjanji dia mengingkari janjinya, kalau diberi amanah dia khianat. Padahal sekarang itu yang khianat itu dianggap benar, yang jujur dianggap salah. Makanya sekarang kalau kita lihat YouTube yang tidak jujur, banyak sekali itu fitnah di situ. Harus hati-hati, kita harus selektif sebagai orang muslim. Suka menyudutkan orang muslim, ya. Padahal kita di negeri ini mayoritas muslim. Katanya mayoritas muslim. Tapi apakah 85% ini sudah mengerti tentang Islam itu? Berapa persen? Ya sekarang realitanya. Kenapa umat muslim tidak bisa menguasai di negeri ini? Ini karena umat muslim tidak paham betul tentang ajaran Islam, atau tidak mau memahami. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kurang berapa menit Pak? Hampir ya? Iya. Oh, ya. Jadi sudah hampir ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf barangkali saya agak terlalu radikal. Tapi memang ini firman Allah dan hadis Rasulullah yang harus saya sampaikan di majelis ini. Untuk itu apabila nanti ada kekhilafan ya mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Yang jelas kita sama-sama mengkaji dan sama-sama kita berusaha untuk menjadi insan yang jujur, manusia yang jujur, sehingga di situ akan merupakan suatu keindahan di dalam kejujuran kita. Mulai tadi dari keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan kantor kita, lingkungan di pasar kita, lingkungan di mana saja. Kalau kita jujur, rakyatnya jujur, pemimpinnya jujur, insya Allah nanti akan mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu saya bukan kampanye, tapi pesan saja. Ya, nanti kalau memilih caleg-caleg atau kepala daerah atau bahkan presiden, cari yang jujur. Nah kalau sudah nggak jujur gimana? Rakyatnya seperti apa? Ini harus disampaikan kepada saudara kita sama muslim.
Gak usah kita takut. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Backingan yang paling kuat ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bacakan di hadapan para jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga sekali lagi, kita sebagai manusia tentu saja kita adalah lemah. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah. Untuk itu di samping berusaha adalah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan senantiasa diselamatkan dari kebohongan dan ketidakjujuran. Kiranya itu, kurang lebihnya sekali lagi mohon bisa dimaafkan, dan kalau ada kekhilaafannya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.